ta'allamul Qur'ana waqra'uhu warkudu fa inna mislal Qur'ana liman ta'allama fa qara'ahu wa qama bihi kama sali jirabin mahsyuwin miskan tufawihu rihuhu fi kulli makan wa mislu man ta'allamahu fayarkudu wa huwa fi jawbihi kama sali jirabin uqiya ala miskin. Ta'allamul Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an. Waqra'uhu, dan bacalah Al-Qur'an. Warkudu, dan kajilah atau telitilah, tadaburi. Kalau istilah sunamah lenyepar ya. Fa inna mislal Qur'an, maka sesungguhnya perumpamaan Al-Qur'an itu liman, bagi orang ta'allama yang mempelajarinya, fa qara'ahu, maka membacanya, wa qama, dan mengamalkan bihi, dengan Al-Qur'anul Karim. Kama sali jirabin, perumpamaannya seperti bejana mahsyuwin, yang dipenuhi miskan oleh minyak misik. Yufawihu rihuhu, yang semerbak harum baunya. Fi kulli makan, di setiap tempat. Wa misru, dan perumpamaan man, bagi orang yang ta'allamahu, yang mempelajarinya, fayarkudu, maka mengkaji, wa huwa, dan dia itu fi jawfihi, di mulutnya atau pada mulutnya, kama sali jirabin uqi ala miskin, seperti bejana yang dipenuhi dengan minyak misik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan lalu kita menjelaskan bahwa la tukharrifu qari'ul Qur'an, tidak akan lemah ingatan orang-orang yang istiqomah dengan Al-Qur'an, orang-orang yang istiqomah mempelajari Al-Qur'an, yang hidupnya senantiasa bersama Al-Qur'an, sehingga disebut dengan ahlul Qur'an. Ahli-ahli Qur'an itu bukan berarti orang-orang yang wah hebat, yang bisa diundang kemana-mana, bisa ceramah, bisa qori sampai internasional. Itu bukan berarti itu ahli Quran. Ahli Quran itu orang-orang yang senantiasa hidupnya, ucapannya, perilakunya, tindak tanduknya senantiasa bersama Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mungkin dia hafil Quran, dia mahir baca Qurannya, tapi tindak tanduknya tidak Quran. Makanya diancam oleh Nabi, rubba qari'in lil Quran wal Quranu yal'an. Banyak orang yang bisa membaca Al-Quran, akan tetapi kelak Al-Quran akan melaknat kepada orang yang membacanya. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun di situ termasuk juga orang-orang yang membaca Al-Quran ya sekehendak nafsunya saja, ya semau-maunya saja baca Quran, tidak dipelajari bagaimana makharijul hurufnya,
panjang pendeknya ya semau-maunya saja. Katanya nggak usah belajar Quran, kok sudah ada di situ Al-Quran, Latinnya sudah ada, sudah saja baca Latinnya. Ya akhirnya berantakan bacanya. Yasin dibaca ya asiin, ya itu sudah kacau ya. Kaf haya ain so dibaca kahaya aso. Ya mending kalau bocah yang baca, yang nggak belajar ini sarjana, baca kalimat mafatihus suwar dibaca kaf haya ain so dibaca kahaya aso. Ya perasaan mah benar saja, padahal ada yang nyimak ternyata ya salah bacanya. Ya semau-maunya saja keluar dari kaidah koridor ilmu tajwid, itu juga termasuk nanti yang kelak dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Mohon maaf, bukan berarti kita paling baik baca Qur'annya ya. Nomor 13, ta'allamul Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an. Pelajari dan pelajari, ini banyak kalimat-kalimat ini nanti ya. Senantiasa kita disuruh untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari petunjuk bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi manusia kalau kita tidak belajar Quran. Kita tidak mau pelajari tata cara bacanya seperti apa, makhraj hurufnya seperti apa, panjang pendeknya seperti apa. Kita tidak pelajari kandungan Al-Quran, tafsirnya. Kita tidak mau mendengar tausiah-tausiah dari para guru, para alim ulama, para kiai untuk memahami Al-Quranul Karim. Ya. Kenapa? Karena tidak ada bacaan selain Al-Quran yang dipelajari. Makhorijul hurufnya, huruf demi hurufnya, pengucapannya. Ada yang dari bibir, ada yang dari tengah lidah, ada yang di ujung lidah, ada dari pangkal lidah. Ada huruf-huruf Al-Quran yang keluar dari ujung tenggorokan, tengah tenggorokan, pangkal tenggorokan. Semua itu huruf hijaiyah yang 28 terangkum dalam rongga mulut kita, harus bisa kita ucapkan dengan baik, dengan fasih. Bagaimana mengucapkan huruf shad, dod, to, ain, ghain, kha, itu ada tekniknya, ada caranya, bukan asal-asalan saja ya. Masya Allah. Tidak ada bacaan pun selain Al-Quran yang dipelajari kata per katanya. Makanya ada komus ya. Masya Allah, dipelajari kata per katanya. Bahkan Al-Quran yang 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat, 77.350 kata ya, itu semuanya kita pelajari. Bahkan para ulama itu meneliti itu, belum diketemukan komputerisasi, mereka sudah menghitung bagaimana itu ya, para huruf demi hurufnya, katanya, titiknya, komanya itu ada yang meneliti para ulama. Subhanallah. Tidak ada bacaan pun selain Al-Quran yang dipelajari kandungannya, tafsirnya. Maka lahirlah ilmu tafsir ya. Dipelajari semuanya itu ya, Masya Allah. Bahkan dipelajari iramanya, bagaimana yang sesuai dengan bilhumil arabi ya, dengan iramanya yang Arabi Al-Quran itu ya.
bukan irama-irama lagu daerah. Iqra'ul Quran bilhumnil Arabi, dengan lahjahnya orang-orang Arab gitu ya. Ta'allamul Quran, pelajari Al-Quran. Waqra'uhu, dan bacalah Al-Quran. Satu huruf yang kita baca 10 kebaikan. Kalau masih terbata-bata, wa yata'tahu fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Allah masih berikan reward, penghargaan kepada orang-orang yang belajar Al-Quran terbata-bata bacanya. Allah berikan lahu ajron, 2 kebaikan. Walakin alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi sudah 30 kebaikan yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf, Pak? 100. Ada 19 huruf, berarti sudah 119 huruf yang kita baca. Pahalanya gitu ya. Yang mendengarkan juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beda dengerin baca Quran dengan dengerin musik ya. Dengerin Quran mah dapat rahmat, kalau dengerin musik ya tidak mendapatkan rahmat ya. Warkudu, dan kajilah Al-Quran, tadaburi, pahami Al-Quran, supaya menjadikan hudal linnas, itu petunjuk. Dipelajari Al-Quran, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya yang disebutkan hamalatul Quran, para pembawa Al-Quran itu adalah hafiz, alim, amil. Dia seorang hafizul Quran, dia yang orang istiqomah menghafal Al-Quran ayat demi ayat, menjaga Al-Quran. Alim, dipelajari keilmuan daripada Al-Quran. Amilul Quran, dia juga mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Fa inna mislal Quran, maka sesungguhnya perumpamaan Al-Quran, liman, bagi orang ta'allama yang pelajarinya, wa qara'ahu, maka membacanya itu, wa qama bihi, dan mengamalkan dengan Al-Quran. Nah, ini diumpamakan oleh Nabi kamasali jirobin mahsuwin miskan, seperti bejana yang dipenuhi oleh minyak wangi, minyak misik, yang semerbak harum baunya di setiap tempat. Nah, itu perumpamaan orang-orang yang dia pelajari Al-Quran, dia kaji, dia tadaburi Al-Quranul Karim, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah orang-orang yang diumpamakan oleh Nabi seperti bejana, wadah yang dipenuhi dengan minyak wangi, yang harum baunya di setiap tempat. Seluruh ruangan harum kan enak kita ya, menghirupnya juga enak kalau harum. Masya Allah, minyak wangi. Makanya disunahkan oleh Rasulullah SAW, kita mau ibadah itu ya menggunakan harum-haruman gitu ya. Kalau zaman dahulu mah belum ada minyak wangi, apa namanya, pakai kemenyannya ya, untuk harum ruangan ya, yang harum baunya di setiap tempat. Dan perumpamaan orang-orang yang pelajarinya, mengkajinya, dan dia itu di mulutnya penuh, dipenuhi senantiasa dengan minyak wangi. Mulutnya juga harum, karena yang keluar dari mulut adalah Al-Quran. Kata-kata, kalimat-kalimat yang menyejukkan, kan itu Quran. Wal yaqulu qaulan sadida, berkata dengan ucapan yang
halus, yang lemah lembut, yang baik. Bukan ucapan-ucapan yang sumpah serapah, kasar, kotor. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan ketika kita haji, umroh kan dilarang kita mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor itu. Amang fardu bihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji, jangan rafas, jangan berkata yang kotor, yang jorok, yang mengundang syahwat. Jangan jidal, jangan bertengkar. Ya Allah. Kan ada orang yang baru saja berangkat, ya, sudah bertengkar dengan istrinya, pulang menunaikan ibadah haji sampai tanah air langsung cerai. Naudzubillah. Gitu ya. Wala fusuq, dan janganlah berbuat dosa. Kenapa? Karena itu dapat merusak esensi ibadah haji kita. Ya. Dapat merusak esensi ibadah haji kita. Ya Allah, kalau kita perhatikan ya, itu jutaan umat Islam, ratusan ribu umat Islam menunaikan ibadah haji umroh. Itu ibadahnya kalau kita perhatikan gitu, ya Allah, bagaimana itu ya? Ada yang di pesawat tidak sholat gitu ya. Ya boro-boro memperhatikan itu. Ada yang di sana cuma belanja aja, jalan-jalan, tidur saja di hotel. Toh gak ada yang tahu gitu ya. Kan bisa saja orang seperti itu. Naudzubillah ya. Rugi sekali. Kita umroh berapa? 35 juta ya. Haji berapa sekarang? 50 juta. Kan kita nggak tahu berangkat ke sana, di sananya kita ibadah atau tidak tahu. Pulang-pulang dipanggil Pak Haji, Bu Haji saja. Ya, makanya ada yang seorang ulama itu yang sufi itu ditanya bagaimana jumlah ibadah haji sekarang berapa ratus, ada 500.000 orang, tapi yang semuanya tidak diterima kecuali satu orang. Siapa? Namanya Muwafaq. Adanya di mana? Di Baghdad. Begitu dicari ternyata dia seorang tukang sepatu. Muwafaq. Ditanya, engkau belum menunaikan ibadah haji tapi sudah disebut dipanggil haji di sana, apa yang amalan yang kau lakukan? Ternyata Muwafaq ini sudah menabung bertahun-tahun, sudah terkumpul uangnya untuk menunaikan ibadah haji. Mau berangkat gitu ya, mencium harum aroma daging yang sangat menggoda. Begitu dicari sumbernya, ternyata keluar dari rumah orang miskin. Kata orang miskin tersebut, daging ini halal untuk saya, haram untuk kamu. Kenapa? Karena ini daging bangkai keledai yang dibakar. Saya sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Wafat menangis. Seketika itu pula uang untuk haji diberikan kepada orang miskin tersebut. Makanya disebut dengan haji badal gitu ya. Ya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang istiqomah dengan Quran, mempelajari Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, sehingga diumpamakan sebagai bejana yang dipenuhi dengan minyak wangi yang harum semerbak di setiap ruangan. Lanjut hadis nomor 14 ya. Iqra'ul Qur'an wa'malu bihi wala tajfu anhu wala taghru fihi wala ta'kulu bihi wala tastaksiru bihi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, wa'malu,
dan beramalah bihi dengan Al-Quran. Wala tajfu, dan janganlah menjauh anhu dari Al-Quran. Wala taghlu, dan janganlah berlebih-lebihan bihi dengannya. Wala ta'kulu, dan jangan makan bihi dengan Al-Quran. Wala tastaksiru, dan janganlah memperbanyak harta bihi dengan Al-Quranul Karim. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran dan beramalah dengan Al-Quran. Yang tadi hafiz, alim, amil gitu ya. Wala tajfu, dan janganlah kita jauh-jauh dari Al-Quranul Karim. Kata Allah, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang yang jauh dari peringatanku, maksudnya jauh dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, akan aku berikan kehidupan yang sempit. Nauzubillah. Wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma, dan nanti kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan matanya buta. Nauzubillah. Itu orang-orang yang jauh dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Gak pernah baca Quran, gak pernah dengerin bacaan Al-Quran. Boro-boro di rumahnya ada Al-Quran. Ya. Kalaupun ada ya jadi pajangan saja. Ya. Jauh perilakunya daripada Al-Quranul Karim. Wala taghlu, dan janganlah berlebih-lebihan dengan Al-Quran. Artinya orang-orang yang berlebih-lebihan itu dalam cengkok irama kita melakukan Al-Quran, jangan berlebih-lebihan. Ya, biar orang pada manggil, pada undang, ya dilagu-laguin sehingga keluar dari kaidah koridor ilmu tajwid. Itu yang dikhawatirkan. Karena ya itulah, makanya kalau kita itu jalan-jalan ke Lenteng Agung kan ada Masjid As-Sofa tuh Sadhamli ya. Lenteng Agung sebelah kiri Masjid As-Sofa ya. Itu kan di bawahnya ada perpustakaan. Itu Salafi ya. Jadi kalau baca-baca bukunya sana, orang kalau melakukan Quran itu sudah haram saja di situ. Menurut mereka gitu ya. Sudah diharamkan saja tuh kita melakukan Quran. Padahal Imam Masjidil Haram jadi imam pakai lagu ya. Waktu itu saya kan waktu itu ya tahadus binikmah saja 2 bulan lalu, 3 bulan lalu ya umrah itu. Saya tanya tuh si anak-anak kan di sana di Mekah itu banyak anak-anak usia SMP. Jadi setiap ada sholat 5 waktu mereka talaki sama syekh-syekhnya itu yang sudah senderan di tiang-tiang. Ternyata ada yang sudah 10 juz, 5 juz, 15 juz dia hafal Quran. Anak-anak SMP. Kamu rumahnya di mana? Saya di belakang hotel ini katanya gitu ya. Itu tadi yang imam siapa? Syekh Bandar Balilah. Waduh, suaranya enak banget, lagunya enak banget. Dan itu kalau saya perhatikan lagunya ya sesuai dengan 7 lagu itu. Ada yang dengan lagu Bayati, nanti ganti lagi lagu Soba, Hijaz, Ros, ya Jiharkah, Nahawan. Mereka juga menggunakan lagu itu. Saya perhatikan gitu ya. Walaupun nggak dikorikan, tapi irama-irama jadi imam gitu ya. Mereka juga pakai lagu, ya. Tapi kalau mau yang di masjid itu ya udah haram saja pakai lagu tanpa sadar. Jadi imam pun menggunakan lagu gitu ya. Ya kadang-kadang suka keliru. Maksudnya mungkin yang itu ya, yang dilagu-laguin sampai keluar dari kaidah ilmu tajwid gitu ya. Panjangnya sampai berlebih-lebihan gitu ya. Makanya wala taghlu, jangan berlebih-lebihan.
Wala ta'kulu, dan jangan mencari makan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran jadikan media sarana untuk mencari apa ya, penghasilan gitu ya. Ya jadi bisnis ya. Kalau mau ngundang saya boleh, tapi sekian juta misalnya gitu ya. Kan bukan qori saja, sama dai juga kan dia menyampaikan Quran. Para penceramah juga kan Quran yang disampaikan. Qori juga dia menyampaikan tausiah dengan Qurannya langsung. Ya. Kalau mengundang ceramah saya sekian tarif lah. Nah itu yang dilarang gitu ya. Yang dilarang seperti itu. Jangan mencari jadi penghidupan Al-Qur'an dia. Jadi mata pencaharian gitu ya. Nah, ini yang seperti yang dilarang. Wala tastaksir, dan janganlah memperbanyak harta benda dengan Al-Qur'an. Ya. Artinya dijadikan ya satu-satunya sumber itu adalah Al-Qur'an. Untuk menghidupi kehidupannya Al-Qur'an. Ya, sampai berani mematok harga sekian Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an itu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau ada orang ngasih mah diterima gitu ya. Asal jangan mematok harga. Ya. Karena Imam Masjidil Haram juga digaji itu bulanannya ya. Saya pernah nanya nggak di sana waktu itu? Bulanannya digaji berapa ribu real gitu ya. Kalau Quran kita mah ya 40 sampai 50 juta sebulan gitu ya. Dan mereka dijamin antar jemputnya, perumahannya, hanya tugasnya murojaah setiap hari, murojaah hafalan bacaan Quran. Tugasnya itu saja setiap hari. Dan Syekh Sudais itu ternyata beliau itu mudirnya, direkturnya. Jadi yang menghonor imam-imam di Masjidil Haram Syekh Sudais katanya gitu. Itu yang saya komunikasi dengan anak-anak itu, yang anak-anak SMP itu. Mudir katanya, direkturnya Syekh Sudais itu sudah senior lah gitu ya. Masya Allah. Itu juga digaji ya, tapi tidak mentarifkan gitu ya. Kalau di kita mah saya menerapkan jadi imam rawatib di honor itu udah jamaah udah protes. Masa imam digaji katanya gitu ya Allah. Pastinya ada biar tanggung jawab gitu ya. Karena di sana juga ada honornya gitu ya. Ya kalau ada dananya, kalau tidak ada mah ya tidak usah maksa-maksa. Ya, kalau ada honornya, dananya ada, ya silakan gitu ya. Ya. Wala tastaksiru bihi, dan janganlah memperbanyak harta benda dengan wasilahnya Al-Qur'anul Karim. Satu lagi ya. Hadis nomor 15, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab hamba-hambanya qalban wa al-Qur'an, yang di hati hamba tersebut ada Al-Qur'an. Orang yang di hatinya ada Quran, yang dia mengamalkan Quran, mulutnya senantiasa sesuai dengan Quran, tindak tanduknya, perilakunya sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, ini kelak orang tersebut tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Al-Qur'an. Makanya pantas Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran kelak di yaumul qiyamah akan menjadikan syafaat, penolong bagi siapa? Bagi orang yang baca. Kalau orang di dunia dibaca Quran, nanti di sana nolong kita Quran. Ya. Kan sering kita baca, selesai baca Quran kan, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu li imaman wa
nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin waj'alhu li hujjatan. Allah jadikan Al-Quran sebagai hujjah, penyelamat, penolong bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quranul Karim. Ya, jadi hujjah kalau kita baca Al-Quran. Dan ini tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan sering kita dengar melihat ada orang yang sudah digali kuburnya tapi masih utuh, subhanallah. Ya, para penghafal Quran, ya, para alim ulama yang istiqomah dengan Al-Quran, ya, digali jasadnya masih utuh, subhanallah. Ya, tanah aja tidak ini mengazabnya, tapi ada orang yang digali, ya, kerangkanya sudah numpuk di ubun-ubun, ya, berarti diapain itu, ya, masya Allah. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pelajari, kita tadaburi, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kelak menjadi penolong syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Dan mudah-mudahan kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbab, dengan wasilah Al-Quranul Karim yang kita lantunkan setiap hari, setiap saat dengan Al-Quran.